Kisah pengalaman mistis yang dialami Pak Imam. Ia dibuntuti oleh makhluk gaib dari Demak yang memaksa ikut untuk jadi perewangan atau membantu apa saja. Maukah Pak Imam menerima tawaran makhluk gaib itu, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dilimpahkan nikmat kesehatan, kealfiatan, rezeki yang melimpah ruah, karunia serta rahmat yang tak putus-putusnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, kali ini Kakak Jo akan membagikan sebuah pengalaman mistis dari Pak Imam, yang dimana beliau dibuntuti oleh makhluk gaib dari Demak yang memaksa ikut untuk jadi perewangan. Dan cerita kali ini, teman-teman, kakak kutip dari harian merapi.com. Semoga teman-teman akan suka dengan kisah mistis tersebut dan bersedia untuk terus mendukung dalam pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, memberikan inspirasi, menghibur, serta bermanfaat dan mengedukasi buat kita semua dengan terus men-like, men-subscribe, serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Pak Imam, teman-teman, sekilas tidak berbeda dari laki-laki yang berumur 40-an pada umumnya. Orang akan tahu kelebihannya jika sudah bercakap-cakap atau berbincang-bincang lama dengannya, karena ia adalah orang yang cerdas dan peka pada lingkungan. Ia bisa memijat, teman-teman, serta menotok urat saraf. Dan satu lagi kemampuan khusus yang ia miliki, yaitu membantu menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan dari sesuatu yang tak kasat mata. Banyak kejadian aneh yang pernah ia alami sepanjang menolong pasien yang datang kepadanya. Misalnya, ia pernah dikirimi pedang gaib oleh lawannya, atau diserang oleh jin yang merasuki pasien yang ia obati. Kesemua itu, teman-teman, dianggap sebagai resiko yang harus ia hadapi. Maka dari itu, Pak Imam selalu memperkuat rohaninya. Suatu ketika, ia berziarah ke Demak. Saat masuk waktu sholat, Pak Imam singgah ke Masjid Raya Demak. Usai melakukan atau menunaikan sholatnya, Pak Imam mendengar lantunan suara merdu seorang lelaki yang mendaras zikir. Bagus sekali suaranya. Coba kulihat sebentar, gumam Pak Imam sambil mencari sumber suara itu. Setelah melihat sosok tersebut, Pak Imam mengangguk paham. Ia lalu kembali duduk. Dan tak lama berselang, teman-teman, lelaki yang tadi mendaras zikir datang menghampiri Pak Imam. Rupanya ia ingin berkenalan lebih jauh. Pak Imam pun bersedia untuk mengobrol sejenak. Setelah itu, ia pamit melanjutkan perjalanannya. "Saya ingin ikut jenengan." Sekonyong-konyong, teman-teman, lelaki itu mengajukan diri. "Nanti saya bisa bantu-bantu," kata si lelaki itu. "Gak usah, kamu tetap di sini aja," tolak Pak Imam dengan tegas seraya beranjak dari Masjid Demak. "Orang beda alam kok minta ikut," batin Pak Imam. Ya, teman-teman, ternyata laki-laki itu adalah dari golongan bangsa jin. Setelah kembali ke rumahnya di Banyumas, Pak Imam kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sejumlah pasien sudah menelpon, menghubunginya, dan membuat janji untuk bertemu dengannya, yang salah satunya bernama Karso. Siang itu, teman-teman,
Pak Imam menunggu Karso yang mengeluh vertigonya kambuh. Sebelum tiba jam atau waktu yang telah mereka sepakati bersama, Karso kemudian menelepon lagi. "Nuwun sewu Pak, saya nggak jadi ke rumah. Ini saya sudah sembuh." Meski heran, Pak Imam tetap mengucap syukur. Tak dinyana, bukan hanya Karso. Berturut-turut pasien lain pun membatalkan janji dengannya, dengan Pak Imam. Karena telah sembuh sendiri, padahal belum ditangani olehnya. Dan merasa penasaran teman-teman, Pak Imam melakukan penerawangan pada pasien lain yang akan bertamu dalam waktu dekat. Melalui mata batinnya teman-teman, Pak Imam melihat sosok yang mengajaknya berkenalan di Masjid Demak. Sosok itu menyembuhkan pasien Pak Imam. Setelah mengetahuinya, Pak Imam langsung menegur si makhluk tadi, alias si jin tadi. "Pergilah, jangan terus-terus mengikutiku. Aku tak butuh bantuanmu. Usir daripada Pak Imam." Namun, makhluk itu ngeyel tak mau pergi. Pak Imam tak kuasa untuk mengusirnya. Akhirnya, ia memutuskan meminta bantuan gurunya yang berada di Nganjuk. Setelah bertemu gurunya dan menceritakan apa yang terjadi, Pak Imam mendapat petunjuk dari gurunya itu. "Saya tidak bisa menolong kamu, Man. Tapi saya tahu siapa yang bisa. Coba kamu pergi ke desa sebelah. Carilah Pak Ayub. Dia petani di sana." Teman-teman, Pak Imam pun kemudian segera pergi untuk menemui Pak Ayub sebagaimana petunjuk dari gurunya. Pak Ayub yang ingin ditemuinya kala itu tengah nyawa. Namun, begitu melihat Pak Imam, petani agak sepuh itu seolah-olah sudah diberitahu akan maksud kedatangan dari si Pak Imam. "Walah, kamu ikut dari Demak toh," tegur Pak Ayub pada sesuatu yang berada di belakang daripada Pak Imam. "Sudah, kamu turun di sini, jangan ngikutin lagi." Lalu beliau menepuk punggung Pak Imam. "Wis rampung, kamu boleh pulang," senyum Pak Ayub. Teman-teman, Pak Imam merasa tubuhnya menjadi enteng. Setelah berterima kasih, ia kemudian berpamitan lalu pulang dengan hati plong. Dan peristiwa itu teman-teman menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga bagi diri Pak Imam. Dan cerita ini teman-teman sebagaimana dikisahkan oleh Gita FU di koran Merapi. Demikian secuil kisah tentang pengalaman mistis dari Pak Imam yang dibuntuti oleh sosok makhluk gaib dari Demak yang kemudian memaksa untuk ikut menjadi perewangan. Sekali lagi, cerita atau kisah misteri ini Kakak Jo kutip dari harianmerapi.com. Sekali lagi, semoga teman-teman suka dengan kisah atau cerita misteri ini dan bersedia untuk terus memberikan dukungan buat pengembangan channel ini dengan terus men-like, men-subscribe, serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman semua. Kita akan ketemu insya Allah di lain waktu, dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.